Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview perbaikan kabel injektor yang udah saya lakukan ya di video sebelumnya. Dimana kabel injektor motor Yamaha Aerox saya bagian kabelnya ini terkelupas ya. Dan tadinya saya mau langsung ganti ya, satu set segini nih kabel injektornya berikut kepala injektornya. Cuman karena saya rasa masih bisa diperbaiki seperti di video sebelumnya, akhirnya saya hanya lapisi dan bungkus lagi pakai solasi. Dan alhamdulillah ya, hasilnya itu udah oke lagi, motor saya nggak ada gejala berbet. Mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Sebelumnya udah saya upload juga video tentang motor berbet dari cop busi. Terus ada lagi video berbet tentang kabel injektor. Memang ini kejadian hampir bersamaan ya. Dan seharusnya saya yang pertama itu ngupload tentang kabel injektornya dulu, karena itu hal pertama yang saya perbaiki. Cuman kemarin ada kesalahan teknis di videonya, jadinya saya utamain perbaikan dari cok businya dulu ya. Dan saya upload duluan pembahasan mengenai motor berbet dari cok businya lagi. Ini hanya sedikit penjelasan aja, biar kalian jadi nggak bingung nih permasalahan di motor saya sendiri. Yang duluan kena yang mana. Karena emang minggu-minggu kemarin saya sibuk banget. Makanya di bulan kemarin video jarang banget saya upload. Cuman di minggu pertama dan minggu kedua aja saya ngupload video. Abis itu lama saya nggak upload video-video lagi kan. Dan di video ini saya akan lebih menjelaskan penyebab motor saya berebet dari kabel injektornya yang terkelupas. Motor saya itu udah ganti monosok. Sehingga kalau motor dipakai boncengan, itu motor jadi rendah banget. Dan bagian kepala injektornya ini nempel di bagian bracket monosok di bagian depannya ya. Ini sih nggak kelihatan ya, harusnya saya bongkar lagi motornya, cuman males. Ini juga udah malam. Tapi kalau kalian lihat di video sebelumnya pas perbaikan, kalian pasti lihat jelas ya bagian bracket injektor yang ada di depan motor Yamaha Aerox saya ini nih, yang di sebelah sininya. Nah itu dia, makanya motor jadi berebet pada saat motor itu lagi ngayun. Kerasa bangetnya seperti itu ya guys. Jadi si kabel yang terkelupas ini dia nempel di rangkanya, makanya motor saya itu relatif lebih kerasa berbet pada saat motor lagi ngayun atau lewatin jalanan yang bergelombang. Kalau jalanan rata itu cenderung gak ada berebet ya. Karena bagian kabel yang terkelupas itu gak nempel rangka. Ini pun bisa terjadi di motor Yamaha Aerox kalian yang gak pakai monosok. Karena saya nemuin beberapa kasus pun sama ya. Di bagian kepala ininya dia terkelupas bagian kabelnya, bahkan ada yang putus juga. Cuman memang perlu saya akui juga, dari beberapa teman saya yang pakai Yamaha Aerox dan pakai bracket monosok, lebih cepat rusak bagian kabelnya ini, tepat di kepala soketnya ini yang udah pakai monosok. Karena kebanyakan kegencet, akhirnya kabelnya pun sampai putus ya. Walhasil harus ganti satu set seperti ini kepala injektornya. Kalau kalian beli kepala injektornya seperti ini, murah ya. Kalau dulu sih saya beli sekitar 12 ribuan sampai 15 ribu. Nggak tahu deh harga sekarang berapa. Karena dulu kan saya bikin alat juga untuk pembersihan injektor. Makanya untuk stok kabel atau soket injektor Yamaha Aerox, bahkan X-Ray pun saya adalah beberapa buah ya guys. Dan mudah-mudahan setelah perbaikan kemarin nggak terjadi kendala lagi. Karena seperti yang kalian lihat juga, itu kabelnya udah mulai korosi. Kalau dibiarin tanpa pemantauan atau kemarin nggak saya bongkar motornya, mungkin dia bisa sampai korosi parah dan kabelnya itu bisa putus. Kalau putus di jalan itu lebih bahaya lagi ya. Karena kan si soket ininya nggak selalu saya bawa. Untuk nyambunginnya pasti susah. Atau perbaikan dadakannya itu susah, pastinya motor harus dibawa ke bengkel untuk melakukan perbaikan. Dan memang ya perlu saya akui, untuk tipe Yamaha Aerox yang old ini, bagian kabel-kabelnya itu nggak begitu bagus. Bukan saya menjelekkan si Aerox ini, tapi emang
ini untuk kabel-kabelnya nggak begitu bagus, beda dengan motor X-Trail saya. Kabel-kabelnya nggak pernah ditemukan masalah seperti ini. Yang kalian pernah ketahui juga di video saya udah beberapa kali melakukan penggantian kabel bodi untuk coil yang udah putus. Kalau tidak salah saya 3 kali kejadian kabel coilnya itu rapuh. Ya selain karena emang posisinya seperti ini ya. Saya coba nyalain flashnya dulu ya. Nah posisinya seperti ini kan. Sehingga potensi untuk si kabel kena basah atau kena air itu lebih dominan dibandingkan dengan motor Yamaha tipe lainnya ya. NMAX juga sama ya. Kalau tidak salah letaknya di sini. Jadi potensi kabel kena air dan akhirnya si airnya ngendap, bikin kabelnya korosi sehingga kabelnya putus itu jauh lebih besar. Dan ini biasanya kalau ada masalah di kabel injektor, timbul error ya guys. Atau lampu milnya kedip, cuman kemarin di motor saya nggak timbul kode error atau lampu milnya kedip. Atau mungkin juga ada kedipan, cuman saya nggak ngeh ya. Ini untuk pembuktiannya harus saya melakukan scanning pakai YDIA apakah emang ada error yang terjadi gara-gara permasalahan dari kabel injektor yang terkelupas kemarin ya. Nanti saya akan cek dan insya Allah akan saya bikinkan video kalau emang errornya itu ketemu ya guys. Karena memang apapun permasalahannya yang berhubungan dengan sensor dan kelistrikan biasanya di Yamaha Aerox itu akan terlihat kode errornya. Kalau tidak salah kalau error dari injektor itu kodenya 39 ya. Saya lupa lagi urutan kode-kode errornya. Nggak saya hafalin semua karena saya ngandelinnya kalau ketemu error langsung saya scan dan saya bisa tahu permasalahannya. Jadi intinya kalau kalian dirasa motor berebet, apalagi pada saat motor kalian ngayun ya, ada kemungkinan permasalahannya di kabel injektor ini yang bisa saja terkelupas atau bagian kabelnya ini udah mau putus ya guys. Kalau kayak gitu kalian tinggal cek aja, bisa cek sendiri atau bawa ke bengkel untuk memastikan bagian kabelnya ini masih bagus apa enggak. Dan saran saya kalau misalnya udah kelihatan kabelnya udah mau putus, lebih baik ganti satu set ini daripada kalian ngebenerin seperti di video saya. Karena itu masih rentan akan terjadi putus lagi ya. Karena di video sebelumnya itu sementahun aja ya. Sementara tapi mungkin bertahun-tahun karena ini kabel soket injektornya baru saya temuin juga nih. Dan kira-kira motor saya bermasalah lagi, nanti saya akan bikin video juga penggantian dari kabel injektor beserta soketnya. Oh iya guys, ini rata-rata kalau orang lain ya, putusnya itu di bagian sininya nih. Jadi nggak bisa disambung lagi, tapi berhubung punya saya baru bagian sininya aja nih. Yang terkelupas selubungnya, jadi masih bisa dibenerin seperti kemarin. Cuman memang untuk ketahanannya pasti nggak bakal tahan. Lebih baik kita ganti satu set seperti ini aja ya guys. Biar motor kalian jadi lebih aman. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Review tentang perbaikan kabel injektor yang terkelupas selubungnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.